Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1071. Tang Zichen melompat dan terbang menuju paviliun setengah bulan yang dibangun di atas batu di tengah gunung. Tang Zichen menemukan bahwa seni bela diri dan kekuatannya belum melemah, dia masih berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, tetapi kekuatan fisiknya relatif jauh lebih lemah. Tetapi di sisi lain, tulang dan meridian tubuh aslinya dan semacamnya adalah pasti jauh lebih kuat dari tubuh yang dimiliki dunia itu, dan itu sangat cocok dengan jiwanya. Mungkin itulah alasan mengapa alamnya tidak menjadi bawaan setelah dia kembali ke tubuhnya. Tang Zichen melompat sambil berteriak, "Adik, kakak dan adik, aku telah kembali." Suara biola tiba-tiba berhenti. Ya, ini senior Brother Win. Adik perempuan senior Tang Zichen melihat ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk melihat seorang yang sangat familiar, namun sedikit kabur dalam ingatannya, Win Lightcloud. Seluruh tubuh adik perempuan terkejut menatap Tang Zichen yang perlahan-lahan mendekatinya. Tidak jauh dari sana, kelompok saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen juga tertegun. Brengsek, itu angin magang junior. Ya Tuhan, itu benar-benar Brother Win, tidak mungkin. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Kakak angin. Sekelompok orang segera terbang ke paviliun setengah bulan. Seperti embusan angin, Tang Zichen mendarat di Half Moon Pavilion. Kakak senior Qin. Tang Zichen memanggil. Angin, kakak angin. Adik perempuan sepertinya belum sadar. Aku adik perempuan, lama tidak bertemu. Kakak Feng, ini benar-benar kamu. Oh. Qin Ren menerkam kepelukan Tang Zichen dan berteriak tak terkendali. Tang Zichen menepuk pundak adik perempuan dan tersenyum. Kakak Qin, maaf telah membuatmu menunggu, bagaimana kabarmu selama ini? Oh, saudara Feng, kemana kamu lari? Qin Ren menangis lebih dari sedikit. Senior Brother Win. Sekelompok saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen berkumpul. Tang Zichen melepaskan Qin Ren dan tersenyum, rekan guru dan saudara, saya kembali. Kakak Feng. Beberapa saudara divisi menatap Tang Zichen dengan air mata berlinang. Tang Zichen juga bermata merah dan berkata, hahaha, aku kembali, kenapa kamu tidak bahagia, pria jantan, kenapa kamu menangis? Xie Yong adalah orang pertama yang melompat dan memeluk Tang Zichen dan berkata, Kakak Feng, kamu telah membuat saudara dan saudarimu berpikir dengan sangat enteng, di mana saja kamu. Kakak tertua, kita akan membicarakan ini nanti. Kakak laki-laki kedua datang dan memeluk Tang Zichen dengan pelukan menangis. Kakak Feng, 11 tahun ini kamu telah membuat kakak laki-laki sangat merindukanmu. Haha, kakak senior Hao, aku kembali, Tang Zichen, bukan. Karena dalam kegembiraan mereka tidak peduli dengan Zichen saat ini. Selanjutnya, berbagai saudara dan saudari senior lainnya memeluk Tang Zichen untuk waktu yang lama satu persatu. Ini adalah kakak senior ketiga Xia Chengsheng, kakak senior keempat Aju, kakak senior kelima Spirit Monkey, dan kakak senior keenam Zhao Jian. Baris ketujuh adalah Tang Zichen, dan yang kedelapan adalah Qin Ren. Termasuk Tang Zichen ada 8 saudara divisi. Untuk sementara, seluruh paviliun setengah bulan dipenuhi dengan tangisan dan tawa reuni yang telah lama ditunggu-tunggu. Hanya setelah sekian lama semua orang menjadi tenang dan duduk di Half Moon Pavilion, menatap Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, jangan menatapku seperti itu. Lihat. Kakak Feng, cepat beritahu aku di mana kamu selama 11 tahun ini, kemana saja kamu. Jika kamu tidak memberitahu aku penjelasan yang masuk akal, kakak aku akan menjadi orang pertama yang mematahkan kakimu. Siapa yang membuatmu bocah ini, menyebabkan semua orang patah hati untukmu, terutama adik perempuan. Tahukah kamu bahwa dia pernah jatuh ke dalam iblis cinta? Tang Zichen terkejut dan menatap adik perempuannya. Qin Ren tersipu dan berkata, kakak berbicara omong kosong, jangan dengarkan dia. Kakak ketiga Xia Chengsheng dengan sedih berkata, adik perempuan junior, kamu tidak benar. Ketika saudara laki-laki Feng belum kembali, kamu selalu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengakuinya. Sekarang dia sudah kembali, apa ruginya, kamu sudah berubah menjadi Squirmy lagi.
Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, Xia Chengbei, jangan ganggu aku dulu, tunggu sampai kakak senior Feng menjelaskan di mana dia selama ini, lalu kita akan menangani masalah dia dan adik perempuannya. Baik, saudara Feng, cepatlah, jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, kamu sudah selesai hari ini. Semua orang menatap Tang Zichen. Tang Zichen berada dalam sedikit dilema saat ini, apa yang harus dia katakan, mengatakan bahwa dia telah menyeberang ke dunia lain, apakah mereka akan mempercayai hal yang begitu misterius. Selain itu, Tang Zichen masih bersekongkol dengan Mu Qianji, dan dalam hal ini dunia, jika orang-orang saleh di Jianghu tahu bahwa dia bersekongkol dengan sekte iblis, dia pasti akan menjadi musuh publik dari semua sekte terkenal. Di Jianghu ini, permusuhan antara sekte iblis dan sekte lurus terlalu dalam. Katakan, kenapa kamu tidak mengatakannya? Tang Zichen berkata, saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak dengan apa yang akan saya katakan, karena ini agak misterius, jadi persiapkan diri Anda secara mental. Katakan, jangan mencoba mengacaukannya. Yah, suatu malam 11 tahun yang lalu aku kebetulan melewati kamar adik perempuan senior, dan kebetulan adik perempuan senior kebetulan ada di sana. Tang Zichen menceritakan kisah jatuh ke tebing dan kemudian berkata bahwa dia telah menyeberang ke dunia lain. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa tentang permusuhannya dengan Mu Qianji untuk saat ini, itu adalah masalah yang sangat penting, tetapi kisah Tang Zichen tentang memiliki beberapa pacar di dunia lain diceritakan satu persatu. Adik senior kecil Qin Ren tampaknya terlihat agak sedih, kakak senior Feng telah memulai sebuah keluarga, yang dalam konsepnya setara dengan memiliki keluarga, dan beberapa selir. Teman-teman senior, kamu tidak boleh mempercayainya. Lagi pula ini sangat misterius, bahkan aku merasa seperti sedang bermimpi ketika aku tiba-tiba kembali ke dunia ini. Jika alamku tidak tetap sama sedikit pun, itu akan menjadi sulit dipercaya bahwa ini nyata. Tang Zichen tersenyum pahit. Baru pada saat itulah semua orang merasakan alam Tang Zichen, dan memang, dia telah mencapai puncak alam persatuan, pada tingkat yang sama dengan adik perempuan. Kakak Feng, benar-benar ada dunia lain. Kakak keempat Aju berkata dengan diam tertegun. Kakak kelima Spirit Monkey berkata, jadi sepertinya apa yang dikatakan dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur sekte Suan Hijau saat itu tidak salah, itu benar. Saudara senior ke-6 Zhao Jian juga terkejut, saya pikir pasti leluhur dari sekte King Xuan sudah gila, tetapi dunia lemah lainnya benar-benar ada. Alis Tang Zichen berkerut, apakah kalian percaya apa yang saya katakan? Kakak kedua Hao Zizu mengangguk. Kakak Feng, sekitar 8 tahun yang lalu, kepala sekte Green Xuan, melihat catatan leluhur mereka, yang mengatakan bahwa di dunia ini, ada portal ke dunia yang bahkan lebih lemah. Di saat itu, orang-orang di Jianghu semua mencemoohnya, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Mungkinkah leluhur dari sekte Green Xuan pernah mengunjungi dunia lain? Itulah yang tertulis dalam catatan leluhur sekte Green Xuan. Dia mengatakan bahwa di dunia lain ada tempat bernama Tousan Mountain Twilight untuk kembali. Tubuh Tang Zichen bergetar. Tousan Mountain Twilight telah mengatakan semuanya, itu masih bohong. Kakak angin, mungkinkah ada tempat seperti Tousan Mountain Twilight? Tanya kakak Xieyong. Tang Zichen mengangguk dan berkata, ya, saya kembali melalui Tousan Mountain Twilight. Ngomong-ngomong, apakah leluhur dari sekte Green Xuan itu mengatakan dari mana saya bisa melakukan perjalanan ke dunia lain? Itu tidak dikatakan. Kakak senior ke-6 Zhao Jian berkata, saya mendengar bahwa ada tempat yang sangat berbahaya di sisi iblis, dan saya mendengar bahwa jika Anda melompat Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Tapi, tidak ada yang berani melompat sama sekali, bukan? Ini keinginan kematian yang jelas. Tapi Tang Zichen sangat senang. Jika memang ada tempat yang sangat berbahaya di pihak iblis, maka 9 dari 10 rumor ini benar adanya. Karena jalan ke dunia lain biasanya berada di tempat paling berbahaya, jika tidak, bukankah kedua dunia paralel itu akan berantakan?
Tang Zichen bersumpah bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan pergi ke sekte iblis untuk menemukan tempat berbahaya itu, dan dia pasti akan kembali ke dunia itu untuk menghadapi beberapa akibatnya, dan jika mungkin, membawa Xiao Meng, Yan Qiang, dan Long Tianqin berakhir. Kakak Sieyong berkata sambil meminum anggurnya, jangan membicarakan hal-hal tentang wilayah iblis di masa depan. Tahun-tahun ini perang dingin antara Mason Iblis, situasinya parah, jangan sampai berakhir dengan tuduhan berkolusi dengan iblis-iblis. Aliansi dunia bela diri saat ini sangat keras. Tang Zichen bertanya, kakak, siapa master aliansi dunia bela diri saat ini? Sieyong berkata itu masih sekte Gunung Tinta, dulunya adalah kepala sekte Gunung Tinta, Bai Luo, tapi sekarang, Bai Luo dibunuh oleh iblis terkuat dan master aliansi bela diri digantikan oleh hitam murid dari sekte Gunung Tinta. Murid hitam jauh lebih kuat dan sangat keras karena mantan kepala mereka dibunuh oleh iblis terkuat, yang menyebabkan fakta bahwa sekarang, suasana antara iblis Masamune sangat tegang. Sekarang di kali ini, yang terbaik adalah tidak mendekati sekte iblis, jika tidak aku khawatir aku akan melibatkan divisi itu. Ah, sangat serius. Tang Zichen terkejut, namun, mantan guru dunia bela diri dibunuh oleh iblis, sebagai orang yang benar itu memang memalukan, dan terlebih lagi bagi iblis. Kakak kedua Hao Zizu berkata, saya pikir cepat atau lambat akan ada pertempuran antara orang benar dan iblis. Sayangnya, sangat mengerikan untuk dipikirkan orang benar dan iblis akan ada banyak mayat yang terkubur. Terakhir kali orang benar dan pertempuran iblis adalah 500 tahun yang lalu. Murid-murid kita dari sekolah naga ilahi, lebih dari setengah dari korban, seluruh hutan seni bela diri akan jatuh ke dalam bencana. Hal yang paling penting adalah, sejak sekarang, kekuatan keseluruhan dari sekte iblis tampaknya sedikit di atas sekte utama kita. Itulah mengapa sekte iblis mulai bergerak. Saat ini, di antara sekte utama-utama kami, jumlah murid dari generasi muda yang telah mencapai standar kuasi patriark jenius tidak lebih dari 20 total, sedangkan sekte iblis kudengar ada hampir 30. Saya khawatir pada saat kita mencapai generasi kita akan dihancurkan oleh sekte iblis. Tang Zichen sangat terkejut ketika mendengar komentar mereka, sekte iblis memang sekte iblis. Mengenai calon master yang jenius, seseorang di bawah usia 35 tahun yang memiliki harapan untuk mencapai ranah klan. Ada 20 calon anggota klan jenius di sekte utama kami, dua kami, sekte naga ilahi, sekarang menempati 2 tempat lah. Haha, sebelumnya 1 saudari junior, sekarang saudara junior Feng kembali. 2, hehe, sekte naga ilahi kami adalah sungguh mulia. Semua orang langsung menatap Tang Zichen. Tang Zichen sekarang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, sudah berada di titik kritis alam leluhur, sangat berharap untuk menyerang alam leluhur, dan pada usia di bawah 35 tahun. Kakak Sieyong memukul bahu Tang Zichen dan tertawa, kakak Feng, kamu bisa menyeberang ke dunia lain yang lemah, kamu bahkan bisa melatih seni bela dirimu ke dunia ini. Ben. Pikir, dalam kelompok saudara kita adik perempuan sudah menjadi nomor 1 yang solid, sekarang ya, masih belum tahu apakah kamu atau adik perempuan yang kuat. Kenren yang pendiam yang malu untuk mengatakan, pasti saudara Feng yang hebat. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya pikir saya sedikit lebih buruk daripada adik senior. Intuisi Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri. Mengapa? Oh, intuisi, ngomong-ngomong, saudari Qin, bagaimana keadaanmu sekarang? Kakak senior ketiga Ju berkata, adik perempuan telah menciptakan seni bela diri sendiri, karena dia jatuh ke dalam iblis cinta sebelumnya, dan setelah dia bangun, dia tampaknya memiliki banyak pencerahan. Seni bela diri apa itu? Tang Zichen sibuk bertanya. Adik perempuan merasa malu dan berkata, teorinya belum sepenuhnya dipikirkan, jangan dengarkan pukulan mereka, jika saya memahami teori lengkapnya dengan jelas, maka itu hanya dapat dikatakan telah dibuat. Hehe, jika Little Sister telah membuatnya sendiri, itu berarti dia telah melangkah ke alam leluhur, dan memiliki kemampuan untuk memulai sekte seni bela dirinya sendiri. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, adik perempuan memang melangkah lebih jauh dari Tang Zichen.
Tang Zichen sekarang tahu apa arah melangkah ke alam leluhur, yaitu memiliki filosofi seni bela diri sendiri, kemampuan seni bela diri untuk membentuk sekolahnya sendiri, dan kemampuan untuk membuka sekolahnya sendiri, yaitu alam leluhur. Setiap alam master clan, mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri, levelnya semua berbeda sekarang. Tang Zichen melihat bahwa dia sudah lama mengobrol di Half Moon Pavilion, dan dia sibuk bertanya, di mana Tuan Xixia? Sudah waktunya bagi saya untuk pergi dan menemui mereka, serta Tuan Paman Yan. Tuan Paman Yan adalah dokter yang sangat kuat dari Tang Zichen, dan juga saudara dari istri guru Tang Zichen. Semua orang terdiam sesaat dan kemudian, kakak tertua Xie Yong berkata, Kakak Feng, Tuan Paman Yan telah pergi. Apa? Seluruh tubuh Tang Zichen segera berdiri. Tuan Paman Yan. Tang Zichen merasa sedih. Kapan Paman Tuan pergi? Tang Zichen dengan air mata bertanya, dalam 11 tahun dia pergi, sepertinya begitu banyak yang telah terjadi di Sekte Naga Ilahi. 3 tahun yang lalu, Tang Zichen bertanya, apakah wajar menjadi tua? Saya ingat Tuan Yan, yang belum mencapai hari besarnya. Tidak, itu oleh kalajengking penyihir dari pemujaan iblis. Apa kalajengking penyihir? Tubuh Tang Zichen bergetar. Kalajengking penyihir, pria beracun yang sangat kuat dari agama iblis dengan reputasi yang sangat besar. Dia juga memiliki identitas lain, seorang guru dari putri iblis. Ya, semuanya seni jahat Mu Qianji diturunkan dari kalajengking penyihir. Tang Zichen dilanda kesedihan, guru favoritnya, tapi dia dibunuh oleh guru Mu Qianji. Tang Zichen belum memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya tentang dendamnya terhadap Mu Qianji. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana jadinya. Tidak hanya periode khusus perang dingin antara setan besar, tetapi sekarang bahkan pamannya yang mati di tangan Tuan Mu Qianji. Kebencian ini dalam. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di mana Tuan dan Nyonya? Aku akan mencari mereka. Xie Yong berkata, Tuan Sifu tidak ada di sini, dia pergi ke konferensi guru sekutu dari Sekte Gunung Batu Tinta bulan lalu. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Sekte Iblis, dan bahkan Tuan dari Sekte Naga Ilahi kita dan banyak paman lain pergi ke sana, tetapi Tuan Sifu harus segera kembali. Oh, di mana makam Tuan Yan? Saya ingin memberi hormat kepadanya, kata Tang Zichen. Kakak Xie Yong berkata, ayo pergi bersama. Itu benar, kami belum meminta adik perempuan kami untuk mengaku. Kakak kelima Spirit Monkey tiba-tiba berkata. Semua orang tiba-tiba bereaksi, ya, bukankah kita sudah mengatakan sebelumnya bahwa Tang Zichen akan membiarkan adik perempuannya mengaku setelah dia menjelaskan. Pada saat ini, Little Sister tersipu saat dia mendengarkan. Ketika Tang Zichen menghilang, dia merasa sangat berani dan menyesal tidak mengakuinya sejak awal, tetapi sekarang setelah Tang Zichen benar-benar kembali, dia menemukan bahwa dia tidak begitu berani. Haha, adik perempuan, sekarang kakak Feng sudah kembali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyesal tidak mengaku padanya sejak awal? Ayo, akui sekarang, dan kemudian beri hormat kepada Tuan Yan setelah kamu selesai. Adik perempuan tersipu ketika dia melihat Tang Zichen, lalu dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Tang Zichen juga cukup malu. Adik kecil, jangan hanya berdiri di sana, kakak angin telah kembali, beritahu dia apa yang ingin kamu katakan sejak 10 tahun yang lalu, cepatlah dan katakan padanya, tetapi kali ini surga telah memberimu kesempatan lagi. Petik 2. Qin Ren tersipu dan menundukkan kepalanya. Tang Zichen berkata, rekan-rekan senior, cepat dan bawa saya untuk memberi hormat kepada Tuan Paman Yan. Apa terburu-buru, Tuan Paman Yan dapat memberi hormat kapanpun dia mau, sekarang lebih baik biarkan adik perempuan mengaku dengan cepat. Tang Zichen ingin buang air, tetapi dia tidak bisa. Kakak senior keempat Ahju berkata, jangan paksa adik senior sudah bertunangan, sepertinya tidak baik memaksanya untuk mengaku kepada kakak Feng sekarang. Selain itu, kakak Feng baru saja mengatakan bahwa dia memiliki istri di dunia lain, dan dia juga memiliki beberapa selir. Gelombang kesedihan yang tak terlukiskan menyelimuti Little Sister di dalam.
Tang Zichen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dunia ini lebih feodal, pacar dan istri jelas tidak bisa dibedakan. Tang Zichen tidak membantah, dia dan Liu Xiangyun, Su Meiqian, Li Xuaner, Sangguan Rou dan lainnya itu sudah hampir sama dengan seorang istri, hanya melewatkan pernikahan. Jika Tang Zichen berdebat akan terlihat munafik. Istri demi istri. Tang Zichen setuju. Mata Little Sister merah. Big Brother menghela nafas. Anggap saja, sekarang tidak lagi sama, begitu banyak hal telah terjadi, tidak mungkin untuk memperbarui nasib sebelumnya. Saudara junior angin baik-baik saja, meninggalkan dunia itu. Jika Anda tidak dapat kembali, itu setara dengan istri dan selir itu sudah pergi, kamu masih bisa menemukannya lagi. Tapi bukan adik perempuan, dia sudah bertunangan dengan Qi Ren Xuan dari Sekte Bukit Bendera. Tang Zichen sedang sibuk berkata, bendera sekolah gunung. Qi Ren Xuan. Benar. Tentang Qi Ren Xuan, Tang Zichen pernah mendengar tentang dia ketika Tang Zichen masih di dunia ini. Qi Ren Xuan agak terkenal, tetapi karena dia 2 tahun lebih muda dari Tang Zichen, ketenarannya dan semua itu tidak sehebat itu, sebagai milik Tang Zichen. Pasti setelah Tang Zichen menyeberang ke dunia lain, Qi Ren Xuan ini secara bertahap membuka ketenarannya di dunia ini. Tang Zichen memandangi adik perempuannya, selalu ada ketidakbahagiaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam Tang sejak itu, meskipun ada seorang wanita di dunia lain, tidak ada keraguan bahwa Tang Zichen jatuh cinta dengan adik perempuannya. Namun, Tang Zichen mengalami sakit kepala ketika dia mengingat Demon Demones Mu Qianji, dan dia tidak tahu kapan dia bisa melihat Mu Qianji lagi. Baiklah, ayo beri hormat kepada Tuan Yan. Tang Zichen mengikuti saudara laki-laki dan perempuannya ke pemakaman leluhur Sekte Naga Ilahi, yang merupakan tempat tinggal banyak leluhur selama berabad-abad. Tuan Paman Yan, Winlight keponakan yang tidak berbakti. Yun, aku datang mengunjungimu. Tang Zichen bersujud 3 kali. Kakak laki-laki memberi Tang Zichen 3 luka bakar dupa dan berkata, ambil dupa itu, Tuan Paman Yan tidak akan menyalahkanmu. Setelah memberikan penghormatan kepada Tuan Paman Yan, Tang Zichen kembali ke Sekte Naga Ilahi dengan berat hati, dan bertemu dengan beberapa guru Sekte Naga Ilahi lainnya, seperti Tuan Paman Yuking dan Tuan Paman Hao Yuan. Hanya saja, Tang Zichen menyembunyikannya, kebenaran hilangnya mereka. Tang Zichen tidak ingin menyebarkan berita tentang dunia lain. Jika beberapa orang jahat dari dunia ini pergi ke sana, itu pasti akan membahayakan orang-orang di dunia itu. Tang Zichen menetap di Sekte Naga Ilahi. Kamar tempat dia dulu tinggal telah dihancurkan, jadi kamar tempat dia tinggal sekarang berada tepat di sebelah adik perempuannya, dan dia tidak tahu apakah itu sengaja diatur oleh kakak laki-lakinya. Larut malam, Tang Zichen bersandar di pagar di luar pintu kamarnya, membayangkan dalam benaknya kerabat dari dunia lain, seperti Little Meng. Bakat Xiao Meng diketahui oleh Tang Zichen, sama sekali tidak buruk, dan tidak semua Tang saudara laki-laki dan perempuan Zichen lebih baik darinya. Adik perempuan junior di sebelah tiba-tiba membuka pintu. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Tidak bisakah kamu tidur? Malam pertama kembali, kamu pasti tidak bisa tidur, lihat aku bertanya. Qin Ren keluar dan berkata. Tang Zichen tersenyum, adik perempuan, kamu juga tidak bisa tidur. Tetap saja, aku terganggu, dengan hak aku seharusnya tidak tinggal di sebelahmu, lagi pula kamu perempuan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kakak mengaturnya. Tidak apa-apa menjadi kakak laki-lakimu sendiri, kata adik kecil dengan sedikit tersipu. Jika kamu tidak bisa tidur, maka datanglah dan mengobrol. Oke. Qin Ren duduk di samping Tang Zichen, dan setelah beberapa saat hening, Qin Ren bertanya, ngomong-ngomong, Kakak Feng, apakah Anda berada di dunia lain dan tidak disebut Feng Lightning? Nama saya Tang Zichen. Oh, tidak heran aku mendengar kamu menyebut dirimu sebagai Te Zichen hari ini. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun di dunia itu? Yah, aku bersenang-senang, dunia itu, meskipun seniman bela diri tidak sebagus dunia kita, tetapi ada hal-hal yang menonjol di dunia itu, ada banyak hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di sini. Oh, ada kesempatan, aku benar-benar ingin pergi ke sana. Akan ada kesempatan, cepat atau lambat saya harus menemukan jalan ke dunia itu dan kembali untuk melihat bahwa masih ada orang di sana yang tidak bisa saya lepaskan.
Maksudmu istri dan selirmu di dunia itu? Tanya adik perempuan. Oh, tidak, sejujurnya, sebelum aku kembali, semua wanitaku itu, seperti, sudah mati. Ah, adik perempuan terkejut. Ini sebabnya. Tang Zichen berkata dengan rasa sakit di hatinya, aku punya lebih dari selusin teman di dunia itu, tapi sayangnya aku tidak bisa melindungi mereka, dan sekarang, hanya 3 dari mereka yang masih hidup, aku harus kembali ke sana dan membawa mereka, di sini. Mengapa kamu harus membawa mereka ke sini? Jika kamu benar-benar dapat kembali, kamu mungkin juga hidup di dunia itu. Saya pikir, jauh lebih baik bagi kamu untuk hidup di dunia itu daripada di sini. Dunia persilatan kita itu berantakan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, dunia itu tidak lagi cocok untukku. Aku dianggap berada di puncak di dunia itu. Di seluruh dunia, tidak ada satupun yang melangkah ke ranah leluhur. Sejak zaman kuno, tidakkah menurutmu terlalu sepi bagiku untuk hidup di dunia di mana semua orang di bawahku, dan aku masih sangat muda? Tidak memiliki lawan itu sangat menakutkan, dan tidak memiliki lawan berarti aku menang tidak maju, dan aku akan menghabiskan seluruh hidupku di dunia itu, berada di puncak alam persatuan. Ya, aku tidak menyadari bahwa kekuatan dunia sangat lemah, itu sebabnya kamu tidak ingin lebih banyak orang tahu bahwa dunia itu ada. Kakak Win, bisakah kamu ceritakan tentang istrimu di dunia lain? Mereka semua pasti luar biasa agar kamu bersedia menikahi mereka. Tang Zichen berkata dengan canggung, sejujurnya, saya belum menikahi mereka. Bagaimana saya mengatakannya? Dunia itu berbeda dari dunia kita dalam hal pria dan wanita. Di dunia itu, mereka bisa bersama dan melakukan apa saja sebelum mereka mendapatkannya. Menikah, dan jika mereka merasa tidak cocok, mereka dapat putus lagi, dan kemudian mencari sampai menemukan yang dirasa cocok, kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan dan menjadi suami istri. Dengan kata lain, orang yang akhirnya menikah menjadi istrinya, 9 dari 10 telah bersama pria lain pada satu waktu atau yang lain. Adik perempuan terkejut dan berkata, tidak mungkin ini, bagaimana ini mungkin ini juga. Qinren benar-benar terpana di dunia ini. Sebelum menjadi pengantin, dia telah bersama orang lain. Laki-laki itu kandang babi untuk dibenamkan, bahkan tidak berpikir untuk menikah selama sisa hidup Anda. Oh, Tang Zichen tersenyum. Adik perempuan tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutan di hatinya. Kak, jangan heran, setiap dunia memiliki budayanya masing-masing. Di dunia itu sudah biasa. Kakak Feng, jangan katakan itu, aku tidak bisa memahami perilaku seperti ini lagi. Oh, Tang Zichen juga berhenti membicarakan hal ini. Tang Zichen bertanya, adik, kapan kamu dan Qinren Xuan akan menikah? Wajah Qinren menjadi gelap. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Entahlah perintah orang tua dan kata-kata mak comblang semuanya diputuskan oleh tuan dan istri tuan. Adik kecil, di dunia lain, pernikahan membuat keputusan sendiri. Bagus kalau begitu. Kamu, apakah kamu mencintai Qinren Xuan? Adik perempuan menghela nafas, jadi bagaimana jika saya tidak menyukainya? Jadi, kamu hanya mengikuti pengaturan guru-gurumu, dan kamu tidak menerima pernikahan di hatimu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tapi Qinren Xuan tidak buruk, setidaknya seluruh sekte naga ilahi sangat menerima pernikahanku dengannya. Adik perempuan, beritahu saudara Feng betapa baiknya Qinren Xuan, biarkan aku melihat apakah dia layak untukmu. Qinren Xuan dia juga sangat terkenal, dia adalah salah satu dari 20 calon anggota klan jenius di sekte kami yang tepat, dia berada di 10 besar, hanya ke-9 di calon klan jenius. Orang kuat masa depan yang sangat menjanjikan, pemahamannya tentang seni bela dirinya sendiri berada di atasku, dan aku peringkat ke-14 dari 20 calon master jenius dari sekte utama. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen juga harus bergembira, karena Tang Zichen tidak sebagus adik perempuan sekarang, dibandingkan dengan Qinren Xuan itu. Tang Zichen berada di dunia lain, meskipun dia juga melangkah ke puncak alam persatuan kesempurnaan hebat, tetapi dia jelas menyeret kakinya. Jika Tang Zichen tidak menyeberang ke dunia itu, maka Tang Zichen mungkin akan lebih maju hari ini, pasti lebih kuat dari adik perempuan, bahkan Qinren Xuan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Tang
Zichen. Oleh karena itu, paling tepat bagi Tang Zichen untuk kembali ke dunia ini, dan jika dia terus tinggal di dunia lain, saya khawatir keterampilan seni bela dirinya tidak akan pernah meningkat. Baiklah adik perempuan, sudah larut, waktunya untuk kembali dan istirahat. Oh, adik perempuan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu yang lain. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan adik perempuan lagi? Tidak apa-apa, tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Kakak Feng, kamu akan bertunangan dengan Qi Rengxuan. Tidak ada yang ingin Anda katakan. Saya yakin Anda tahu bahwa yang saya inginkan bukanlah untuk Anda berkati. Tang Zichen berkata, adik, tidak mungkin aku memberkatimu, karena, sebelum aku menyeberang ke dunia itu, aku selalu menyukaimu, sangat-sangat. Adik perempuan sangat senang di dalam ketika dia mendengar Tang Zichen mengatakan suka, 1000 kata tidak lebih baik dari 3 kata menyukaimu. Dao, jika kamu menyukaiku, lalu mengapa kamu menikahi begitu banyak wanita di dunia itu? Adik perempuan, tolong maafkan aku, ketika aku menyeberang ke dunia itu, aku hanya memilikimu di hatiku, dan hatiku sakit saat memikirkanmu, dan beberapa kali aku pingsan kesakitan karena memikirkanmu. Ah, pingsan kesakitan, seperti itulah rasanya jatuh ke dalam cinta iblis. Ya, aku hampir jatuh cinta setan karena kamu juga. Wajah adik perempuan sekarang berseri-seri dengan sukacita, dan hatinya sangat manis. Lalu apa yang terjadi nanti? Adik perempuan menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian, ketika saya pikir saya tidak akan pernah bisa kembali, saya berpikir bahwa saya harus mengendalikan diri agar tidak jatuh ke dalam iblis cinta karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, dan untuk apapun saya di iblis itu bukan hal yang baik. Jadi, saya harus mengatakan pada diri sendiri untuk melupakan Anda. Pada saat itu, saya berada di dunia itu, saya tidak terbiasa dengan kehidupan. Untuk mencari nafkah, saya bekerja sebagai pengawal putri keluarga besar. Setiap hari dengan putri keluarga besar itu, perlahan putri itu dia jatuh cinta padaku. Kemudian, gadis-gadis muda lain yang belajar di sekolah yang sama juga menyukaiku. Sayangnya, aku tidak memikirkan perasaan sama sekali, tetapi kemudian aku masih tersentuh dengan kehangatan mereka. Ditambah saya telah mengecewakan banyak gadis di dunia ini, dan saya telah memutuskan untuk berhenti mengecewakan mereka. Jadi saya hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya bersama. Oh, jadi kamu tidak terlalu menyukai mereka di hatimu. Aduh, sekarang mereka mati karena aku benar-benar tidak bisa mengatakan hal tak berperasaan seperti itu tanpa komentar. Dan bagaimana jika mereka tidak mati? Tidak mati, bagaimana mungkin? Saya katakan jika. Kalau begitu aku, Don Su Chen, pasti akan menerimanya di sini. Oh, adik perempuan sedikit sedih dan sangat sedih. Tang Zichen menghela nafas. Dao, sekarang setelah mereka semua pergi dan kamu kembali, karena kamu menyukaiku di dalam hatimu, apakah kamu bersedia melakukan sedikit usaha untukku? Melakukan upaya apa? Kamu masih sangat bodoh, dan jika kamu benar-benar menyukaiku di dalam hatimu, kamu seharusnya tidak berdiri dan melihatku menikah dengan pria lain. Tentu saja tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu saat ini. Tang Zichen memikirkan Mu Qianji dan merasa tertekan di dalam. Tang Zichen juga berpikir untuk mencoba menyelamatkan situasi demi adik perempuannya. Apakah mungkin untuk kembali bersamanya, tetapi bagaimana dengan Mu Qianji? Tang Zichen cukup yakin bahwa Mu Qianji menyukainya, dan setelah semua yang terjadi dengan Mu Qianji, Tang Zichen juga menyukainya. Jika dia mendengar bahwa dia bersama adik perempuannya, Mu Qianji mungkin akan sangat sedih, jadi Tang Zichen ragu-ragu dan tidak semua orang memutuskan. Tang Zichen menyadari bahwa dia telah berubah, sebelum dia tidak menyeberang, Mu Qianji juga menyukainya. Pada saat itu, sikap Tang Zichen begitu tegas. Betapa bodohnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?
Adik perempuan tersipu dan berkata, saya yakin saya harus menjelaskan tekad Anda kepada guru-guru saya terlebih dahulu, kemudian saya juga akan menjelaskan tekad saya kepada guru-guru saya. Setelah dia mengetahui tekad kita, dia secara alami akan mengambil jalan untuk menghubungi sekolah Flag Hill. Saya tidak berpikir guru-guru akan bertekad untuk membiarkan saya menikah dengan Qi Ren Xuan. Tang Zichen terkoyak mengingat secara alami Mu Qianji. Kakak Feng, kamu sepertinya tidak terlalu senang dengan ini. Qin Ren menatap Tang Zichen dengan gugup. Tidak, jangan berbohong padaku, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku sejak kamu masih kecil, kamu pasti memiliki sesuatu yang lain yang tersembunyi di hatimu. Pada titik ini kita telah memahami perasaan satu sama lain, itu seharusnya menyakitkan untuk kita berdua, tapi kamu ragu, kamu pasti khawatir, kenapa kamu tidak mengatakannya? Lidah Tang Zichen terikat, adik perempuannya masih sangat pintar dan pintar, dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Silakan, aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak mau berusaha untukku. Lagi pula, kita sudah tidak bertemu selama 11 tahun, dan banyak yang telah berubah. Tidak, jika kamu tidak ingin berbicara, anggap saja tidak ada percakapan yang aku lakukan denganmu malam ini pernah terjadi. Adik perempuan itu berbalik dan menuju kamarnya, beberapa air mata mengalir di wajahnya. Tang Zichen meraihnya dengan lembut dan berkata, adik kecil. Little sister tidak melepaskan diri, hanya menundukkan kepalanya dan terisak pelan. Tang Zichen berteriak kesakitan dan berkata, hanya bercanda, aku akan jujur kepadamu, tetapi kamu harus merahasiakan masalah ini dariku. Kau bilang apapun yang terjadi aku akan merahasiakannya darimu. Sebenarnya, 11 tahun lalu ada lebih dari satu orang yang menyeberang ke dunia lain, bukan hanya aku. Siapa itu? Putri Iblis Mu Qianji. Bagaimana itu? Kenyataannya adalah ini. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku sudah mengerti segalanya, dan jika aku tidak mengharapkannya, ada gadis penyihir di istri dan selirmu itu. Tidak, di antara beberapa pacarku tidak ada Mu Qianji, aku baru saja mulai, dan aku tidak banyak berinteraksi dengan Mu Qianji, dan dia tidak lagi menyukaiku. Tapi aku tidak menyangka masih banyak yang terjadi dengannya kemudian, dia telah melakukan segalanya untukku, bahkan menjadi iblis, dan aku telah mati untuknya, itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan dengan beberapa kata. Qin Ren menangis, kamu benar-benar jatuh cinta dengan Putri Iblis. Aku tahu ini mengecewakan, tapi di dunia itu, tidak ada yang namanya iblis yang benar, aku hanya melihatnya dengan pikiran normal, dan itu bukan pilihanku sendiri untuk akhirnya menjalin hubungan dengan Mu Qianji. Pada saat itu waktu, saya sudah terluka parah, otak saya merosot menjadi bayi, dialah yang merawat saya seperti ibu dan saudara perempuan, dan bagi saya, dia bahkan mengambil risiko mencuri 5 harta aneh dunia, dan untungnya, tanpa keegoisan, dia memberikan semuanya untuk saya ambil, dan pada akhirnya, dia dikejar oleh 2 pembangkit tenaga puncak, dan saya terpisah darinya, keberadaannya tidak diketahui. Saya terpisah darinya, dan keberadaannya tidak diketahui. Sampai 5 tahun kemudian, ketika dia muncul kembali, dia sudah kerasukan, dan sebagian besar alasan dia kerasukan adalah karena saya. Hanya, setelah dia kerasukan, dia melakukan pembantaian besar-besaran, membunuh banyak orang saya, serta teman dan wanita. Pada akhirnya, saya harus melawannya sampai mati. Namun, seseorang di dunia iklan memasang jebakan untuknya, dan saya terlibat di dalamnya, hanya saja saya tidak menyadari bahwa saat dia benar-benar akan mati, saya menyesalinya lagi, dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk menghentikan 3 anak panah mematikan untuknya, dan kami berdua dilemparkan ke dalam Cisankure. Itu sebabnya aku kembali ke dunia ini, dan jika aku tidak terlempar ke Cisankure, aku benar-benar mati di dunia itu. Oh, adik perempuan berteriak, semakin banyak Tang Zichen dan Mu Qianji terjadi, semakin sedih dia, dan bahkan, dia sangat merindukan orang itu adalah dia, bukan penyihir. Kakak senior, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih.
Kembali ke dunia ini, aku takut jika Mu Qianji dan aku ingin bersama akan ada banyak perlawanan, tapi aku, Tang Zichen, akan melakukannya pasti tidak menyerah. Namun, kamu, sekali lagi, adalah cinta pertamaku, yang dulu paling aku cintai. Jangan katakan itu. Adik perempuan menangis. Tang Zichen menggunakan kata itu sekali, dia mengerti bahwa sekarang Mu Qianji adalah favoritnya. Adik perempuan berkembang dari rasa manisnya sebelumnya, tetapi sekarang hatinya sakit seperti sakit tenggorokan. Adik perempuan, ini sebabnya aku ragu, aku menyukaimu dan tidak bisa melepaskannya. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku bersamamu itu akan menjadi sensasi, lagi pula kamu akan harus mundur dari Qiren Xuan, kamu tidak bisa menyembunyikannya dari dunia persilatan. Ketika Mu Qianji mendengarnya, dia akan sangat sedih. Adik perempuan menyeka air matanya dan berkata, Kakak Feng, aku mengerti, tapi Mu Qianji adalah anggota dari sekte iblis di dunia ini, tidak mungkin bagimu untuk bersama, bahkan jika kamu bersama, kamu tidak akan mendapatkannya, berkat semua orang, karena Paman Yan dibunuh oleh Tuan Mu Qianji. Paman Yan adalah saudara laki-laki Sini, dan Sini takut dia akan menjadi orang pertama yang menolak. Aduh, Tang Zichen merasa pusing. Kakak Feng, aku tidak pandai menasihatimu untuk tidak pernah menghubungi Mu Qian, karena aku tahu bahwa meskipun dia adalah seorang penyihir, dia benar-benar memperlakukanmu, dan setelah semua yang telah terjadi antara kamu dan dia itu tidak seperti hubungan bisa diputuskan hanya dengan mengatakannya. Anda harus memikirkannya sendiri. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini. Tang Zichen melihat wajah adik perempuannya terlihat bingung, sibuk berkata, tapi bagaimana denganmu? Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Oh, saudara angin, dewa itu benar-benar memperlakukan Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki dua pikiran? Apakah Anda menginginkan saya dan dewa itu lagi? Jujur saja, bahkan jika saya bersedia, saya takut tuan dan ibu saya tidak akan setuju. Anda harus membuat pilihan. Pilihan ini adalah menjadi anggota sekte yang saleh atau menjadi anggota iblis, dan pada akhirnya, semua anggota sekte yang saleh tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Anda. Fiuh, baiklah, saya mengerti, saya tahu apa yang akan saya lakukan, saya tidak peduli apa faksi baik dan jahat, saya hanya akan melakukan apa yang ada di hati saya untuk dilakukan. Kakak angin. Tidak perlu membujukku, dalam kasus terburuk aku akan terus kembali ke dunia itu dan menjalani kehidupan tanpa beban sebagai orang nomor satu dunia, meskipun keterampilan seni bela diriku belum banyak meningkat, setidaknya aku bisa hidup bahagia kehidupan. Kakak Win, lupakan saja, pikirkan sendiri, aku akan tidur dulu. Selamat malam. Tang Zichen tidak bisa tidur sepanjang malam, bagaimana tepatnya dia harus melanjutkan perseteruannya dengan Mu Qianji. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan diludahi dan dibunuh oleh semua orang benar. Masalah ini bukan masalah kecil. Tang Zichen percaya untuk pergi keluar, tetapi Tang Zichen benar-benar takut bahwa adik perempuan telah menghancurkan hatinya. Dia belum pernah ke dunia lain, bukan Tang Zichen sendiri, dia tidak dapat benar-benar memahami bagaimana Tang Zichen dan Mu Qianji merasa. Tapi Tang Zichen tidak ingin adik perempuan menikah dengan Qi Rengxuan. Tang Zichen berkata dalam hati, tidak peduli apapun, bahkan jika perlawanannya hebat, aku tidak akan menyerah dengan Mu Qianji. Untuk saat ini lebih baik aku tinggalkan saja dan meningkatkan keterampilan seni bela diriku terlebih dahulu. Hanya ketika keterampilanku sendiri sudah kuat dan kekuatanku tinggi akankah aku memiliki pilihanku sendiri. Tang Zichen sangat ditentukan di dalam. Karena Tang Zichen tidak bisa tidur, dia berhenti tidur. Bangun dan berlatih seni bela diri. Tang Zichen memiliki perasaan yang sangat dalam saat ini ketika dia kembali, dan perasaan ini tentang bela diri Dao. Tang Zichen merasa bahwa dia juga memiliki pemahamannya sendiri tentang Dao bela diri. Tang Zichen datang ke tebing di belakang sekte naga ilahi, ada area datar tempat Tang Zichen biasa berlatih seni bela diri, masih persis sama dengan 11 tahun yang lalu. Tang Zichen berkata dalam hati, itu aku di masa lalu, ini aku sekarang, dunia itu adalah aku, dunia ini adalah aku, setiap hari berubah tetapi tidak pernah berubah. Apa sebenarnya yang berubah? 10.000 perubahan artinya sama. Tang Zichen tampaknya sangat terkesan.
Tang Zichen baru saja menyeberang ke dunia lain, lalu kembali. Semuanya terasa berubah, tetapi rasanya seperti tidak ada yang berubah. Satu dunia, dua dunia, tiga dunia. Sekarang apakah itu tiga dunia atau kembali ke satu dunia? Jangan berpikir apakah dia berubah pada akhirnya. Masih belum ada perubahan. Tang Zichen perlahan menutup matanya, mengambil pedangnya, dan berlatih seni bela diri leluhur tuannya, teknik pedang naga penundukan. Teknik pedang turun naga ini adalah keterampilan bela diri yang diciptakan sendiri oleh leluhur pendiri Sekte Naga Ilahi ketika dia melangkah ke alam leluhur, setelah itu menjadi keterampilan bela diri leluhur dari Sekte Naga Ilahi. Namun, murid-murid selanjutnya tidak dapat lagi berlatih sejauh leluhur pendiri, seolah-olah Zhang Sanfeng telah menciptakan Taiji, dan banyak orang dalam masyarakat modern mempraktikkan Taiji Quan, tetapi tidak ada lagi yang sekuat Zhang Sanfeng ini karena murid-murid selanjutnya mempraktikkan seni bela diri ini kurang pemahaman leluhur tentang seni bela diri, dan hanya mempraktikkan bentuknya memang tanpa makna, seolah-olah itu adalah teknik pedang dengan hanya tubuh dan tanpa jiwa. Dan sekarang, tiba-tiba Tang Zichen mempraktikkan teknik pedang turun naga seolah-olah memiliki jiwa. Tang Zichen mempraktikkannya sampai subuh. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya berkeringat deras, dan ketika dia melihat ke atas, hari sudah fajar. Tang Zichen tersenyum, saya sudah memiliki pemahaman saya sendiri tentang martial Dao, jadi seolah-olah teknik pedang naga turun yang telah saya latih sepanjang malam memiliki jiwanya sendiri. Pemahaman saya tentang Dao bela diri adalah bahwa semua perubahan adalah konstan. Setiap orang yang masuk ke sekte memiliki pemahaman mereka sendiri tentang seni bela diri, dan kemudian menciptakan seni bela diri mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka sendiri, membuat seni bela diri mereka lebih erat terkait dengan pemahaman mereka tentang seni bela diri dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Kemudian, baru setelah itu mereka memiliki modal untuk memulai sekte mereka sendiri, yang merupakan wilayah klan. Sekarang, saya akhirnya memiliki pemahaman yang unik milik saya, dan saya percaya bahwa seni bela diri, dan bahkan kehidupan tidak berubah dalam semua perubahan. Apa artinya tidak mengerti? Benar, jika Anda memahaminya, bukankah itu berarti Anda juga memahaminya? Tang Zichen cukup senang di dalam tidak mudah baginya untuk memahami serangkaian teori seni bela diri setelah semua yang dia lalui. Tang Zichen telah memahami teori seni bela dirinya sendiri, seberapa banyak dia telah meningkatkan keterampilan seni bela dirinya. Sebagai contoh yang sangat sederhana, gerakannya bisa memiliki ribuan perubahan dalam sekejap karena dia telah memahami ide inti dari perubahan. Kakak Feng, kamu di sini. Pada saat itu, saudara laki-laki dan perempuan Tang Zichen datang. Tang Zichen sedikit tersenyum, tidak peduli apakah itu angin atau saudara laki-laki, Tang Zichen adalah dia, tidak peduli apakah itu lawannya atau dirinya sendiri, tidak peduli apakah itu angin atau hujan, itu semua adalah dia. Pemahaman Tang Zichen tentang seni bela diri telah terbentuk secara tentatif, dan begitu dia menjadi sukses besar dan menciptakan keterampilan seni bela dirinya sendiri, inilah saatnya baginya untuk melangkah ke dunia Grandmaster, dan bisa disebut sebagai Master Seni Bela Diri. Kalian ada di sini. Kakak Feng, kudengar kamu belum tidur semalaman, apa tidak bisakah kamu tidur? Kakak Sieyong bertanya. Oh, tidak, tiba-tiba saya memiliki pemahaman tentang seni bela diri, jadi saya datang ke gunung untuk berlatih. Tang Zichen tersenyum dan menatap adik perempuannya, yang pasti tidak tidur semalaman dan terlihat tidak terlalu baik. Namun, Tang Zichen merasa lega. Karena, apakah itu berpikiran terbuka atau kusut, ramah tamah atau berbakti, itu semua dia. Apakah itu menjadi sekolah yang baik atau jahat, itu semua dia. Tidak peduli bagaimana itu berubah, itu semua dia. Kakak kedua Hao Zizu sibuk berkata, Kakak Feng, jadi kamu juga menyadari beberapa pemahamanmu sendiri tentang seni bela diri. Ya, kata Tang Zichen tanpa menyembunyikan apapun. Wow, Kakak Feng memiliki pemahamannya sendiri, begitu pula adik kecil, kamu layak menjadi jenius.
Kakak senior kelima Aju berkata, kalau begitu, mengapa saudara Feng dan kakak perempuan tidak berdebat satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat, siapa yang telah memahami prinsip-prinsip seni bela diri yang lebih mendalam, dan siapa yang lebih baik dalam permainan pedang. Haha, persis apa yang ingin saya katakan. Kakak senior keenam Zhao Jian tertawa. Tang Zichen tidak menolak dan menatap Little Sister. Adik perempuan menggelengkan kepalanya dan berkata, atau tidak. Adik perempuan senior sepertinya sedang tidak mood. Little senior sister, apa yang perlu ditakuti dari Under Cut and Paste? Selain itu, Cut and Paste hanya baik untukmu, tidak ada salahnya kan? Oh. Tang Zichen berkata, kakak senior, ayolah, biarkan kakak senior Feng melihat kekuatanmu. Sebelum kita memotong dan memotong, mengapa kamu tidak memberitahu kami pemahaman seperti apa yang kamu miliki tentang martial Dao? Tao, bodoh. Bodoh. Benar. Yah, aku mengerti. Tang Zichen mengangguk, satu kata sudah cukup untuk ikhtisar, seperti Tang Zichen, pemahamannya tentang Dao bela diri juga bisa menjadi satu kata, ubah. Kakak Feng, bagaimana denganmu? Adik perempuan bertanya. Don Zichen berkata, ubah. Ganti. Benar. Oh. Adik perempuan tidak bisa menghargai apa yang dikatakan Tang Zichen tentang perubahan. Pemahaman Dao bela diri semacam ini biasanya sulit untuk dipahami orang lain. Ada banyak pemahaman Dao bela diri yang serupa, seperti yang terkenal tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan, pedang berat tidak memiliki pisau, kebijaksanaan besar seperti kebodohan, menggunakan kekuatan untuk mematahkan keterampilan 4-2 pukulan, dan sangat banyak lainnya. Kesadaran Tang Zichen bahwa semua perubahan adalah konstan sebenarnya merupakan wawasan yang sangat mendalam. Namun, tidak diketahui apakah ada orang yang telah memahami hal yang sama dengannya selama berabad-abad atau sekarang. Kakak angin, tolong. Adik Ton menghunus pedangnya. Tang Zichen juga mengangkat pedangnya. Little Sister Ton melakukan teknik pedang turun naga, dan Tang Zichen juga melakukan teknik pedang turun naga. Teknik pedang penekan naga yang dilakukan oleh adik perempuan memiliki momentum yang sama sekali berbeda dari milik Tang Zichen. Itu terlihat seperti gerakan yang sama, tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Teknik pedang penunduk naga Tang Zichen sangat bervariasi dan tidak dapat diprediksi sehingga memiliki perasaan misterius dan tidak dapat diprediksi. Sebaliknya, teknik pedang turun naga adik perempuan, memberi orang momentum kuno yang berat dan sedih tidak berubah. Keduanya terlibat dalam pertempuran. Dang dang dang. Suara emas dan besi berbenturan. Setelah sekitar selusin pukulan, teknik pedang adik perempuan benar-benar ditekan oleh Tang Zichen, dan pada detik berikutnya, pedangnya dicabut dari tanah oleh Tang Zichen. Adik perempuan tidak dapat percaya bahwa kakak angin telah memenangkannya begitu cepat. Kakak angin hanya memahami pemahaman seni bela dirinya tadi malam. Saudara-saudara senior di sekitarnya juga penuh dengan keraguan. Mereka tahu seberapa kuat keterampilan pedang adik senior, dan bahkan guru-guru memujinya. Adik senior kecil, aku akan membantu. Kakak Feng, pemahamanmu tentang Dao bela diri jauh lebih baik dariku. Kami juga menggunakan teknik pedang naga turun, tapi aku kalah darimu setelah hanya selusin gerakan. Kata adik kecil dengan tidak percaya. Kakak Sieyong tertawa, haha kalian semua hebat, dan kakak Feng, dia layak menyandang gelar itu, dia akan selalu menjadi yang termuda nomor 1 di dunia. Itu benar, meskipun tidak ada legenda saudara muda Feng di sungai dan danau saat ini, tetapi sekarang saudara muda Feng telah kembali, prestise menjadi orang termuda nomor 1 di dunia cepat atau lambat akan kembali. Tang Zichen tersenyum, benar apa yang menjadi milik saya akan kembali, dan apa yang bukan milik saya juga akan kembali. Kakak Feng, kenapa kamu merasa seperti kamu terdengar begitu mendominasi dengan itu? Hahaha, ayo pergi, kembali sarapan, setelah sarapan aku akan turun gunung, kata Tang Zichen. Untuk apa kamu turun gunung? Orang-orang bertanya. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Jika kamu sudah lama tidak berjalan di sekitar sungai, bukankah kamu harus turun ke gunung dan berjalan-jalan? Jika kita tidak bergerak, siapa yang tahu bahwa orang termuda nomor 1 di dunia telah kembali?
Tapi, Tuan berkata bahwa kamu tidak diizinkan turun gunung tanpa perintah. Aku juga yang tidak turun gunung, jadi mengapa tidak turun jika hatiku menginginkannya? Alasan yang bengkok. Itu bukan penalaran bengkok, itu pemahaman saya tentang bela diri Dao. Jika Anda membandingkan kehidupan dengan Dao bela diri, itu hanya seperti itu. Adik perempuan merasa pola pikir Tang Zichen telah berubah setelah dia memahami Dao seni bela dirinya. Setelah sarapan, Tang Zichen bersiap untuk turun gunung. Tang Zichen tidak ingin tinggal di gunung, tidak ada artinya, membandingkan tempat ini dengan kota Wangjing, selalu ada perasaan kembali ke masyarakat terbelakang. Rekan-rekan guru dan saudara-saudara, saya akan turun gunung, siapa di antara kalian yang mau turun bersama saya? Tapi, semua orang ragu-ragu, keagungan guru Sifu muncul di benak mereka. Tang Zichen tersenyum dan berkata, kalau begitu adik perempuan, guru-guru lebih mencintaimu, kamu tidak akan dihukum terlalu banyak jika kamu turun gunung sendiri, jadi mengapa kamu tidak turun gunung bersamaku? Kita semua tentu saja akan terus berlatih seni bela diri di bawah gunung. Oh, bagus. Adik perempuan menganggukkan kepalanya. Saudara-saudari lainnya tidak berdaya. Tang Zichen membawa adik perempuannya menuruni gunung. Kakak Feng, kemana kamu pergi? Sungai dan danau cukup besar untuk pergi kemana saja, termasuk wilayah gereja iblis. Kamu akan pergi ke wilayah pemujaan iblis. Hahaha, katakan saja. Hati Tang Zichen selalu ingin pergi ke Muqianji, tapi dia belum memutuskan kapan. Kakak Feng, mengapa kamu tiba-tiba mengubah pola pikirmu begitu banyak? Karena, seni bela diri yang saya pahami juga telah mengubah perspektif saya tentang kehidupan. Sebenarnya apa yang salah dengan jalur bela diri yang telah kamu pahami? Kamu telah memahami, bodoh, jadi ekologi kamu bodoh, itu sebabnya kamu tidak pernah bisa melupakanku, kan? Tidak, karena aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, jika Dao bela diri yang kamu pahami adalah Jie, maka mentalitasmu pasti sangat berbeda. Kamu berbicara omong kosong. Baiklah, Sister Qin, jangan katakan itu. Qin Renyi mengerutkan bibirnya, benar apa gunanya membicarakannya, kamu juga tidak memilikiku lagi. Tang Zichen menoleh dan tersenyum, adik kamu salah, jika sebelum tadi malam aku pasti masih bergumul dengan bagaimana kamu dan Muqianji harus memilih dan menghadapinya. Dan hari ini aku tidak lagi terkoyak dengan cara apapun karena Dao bela diri saya telah mengubah pola pikir saya. Apa maksudmu? Bukankah artinya cukup jelas? Aku ingin Muqianji dan kamu, aku ingin kamu berdua menjadi wanitaku, keduanya menjadi istriku, aku menginginkan apapun yang diinginkan Tang Zichen, karena aku juga yang menginginkannya, dan aku juga yang tidak menginginkannya. Little Sister Ton menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin, Muqianji dan aku tidak cocok dengan api dan air, dia penyihir, bagaimana aku bisa berbagi suami dengannya, kamu bisa memilih dia atau aku, bukan karena aku memaksamu, kenyataanlah yang memaksamu. Tang Zichen tertawa, tidak ada yang namanya ketidakcocokan antara air dan api, apakah Anda mau atau tidak, itu adalah keadaan pikiran saya. Tuan Guru tidak akan mengizinkanmu bergaul dengan penyihir. Tang Zichen berkata, kalau begitu, lampaui tuanmu dan istri tuanmu. Apa? Jika guru-guru menentangnya, maka saya akan mengungguli mereka, jadi kemampuan apa yang mereka miliki untuk menentangnya? Bahkan jika kamu melampaui guru-gurumu, masih ada tuan gerbang, dan semua orang saleh di dunia. Tang Zichen berkata, kalau begitu, lampaui semua orang di dunia, tidak ada yang bisa menolak sekarang. Kakak Feng, kenapa aku tidak bisa melihatmu sedikit pun, kamu terlalu banyak berubah pikiran. Ini aku meski aku tidak berurusan dengan penyihir, ini aku meski aku berurusan dengan penyihir, ini aku meski aku melampaui dunia, ini aku meski aku diintimidasi oleh dunia, karena itu semua aku, kenapa aku harus berubah? Saya tidak paham. Jika kamu memahaminya, maka kamu telah memahami jalur bela diri saya. Kata pria itu, datang ke bawah gunung. Tang Zichen mengendarai kuda cepat dan pergi dengan putus asa, dan adik perempuan mengikuti.
Adik perempuan tidak ingin turun gunung karena dia takut Tang Zichen akan membuat masalah dan selalu lebih baik mengikuti seseorang. Pada siang hari, Tang Zichen berhenti di sebuah kota kecil dan memasuki sebuah restoran, bersiap untuk makan sebelum pergi. Tang Zichen melihat ke restoran ini dan menghela nafas, ini sedikit tidak nyaman dengan dunia ini, aku sudah terbiasa dengan kemakmuran, dan selalu sulit beradaptasi untuk kembali ke dunia ini. Kakak Feng, apakah dunia lain benar-benar bagus? Dalam hal lingkungan hidup dan gaya hidup pasti melampaui di sini ratusan kali, tidak heran saya tidak bisa tenang dan terus berpikir untuk turun gunung. Sekarang saya di sini, perasaannya masih mirip dengan pegunungan, udara dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kebosanan. Ya adik perempuan, tidak apa-apa, mungkin aku sudah terbiasa hidup di dunia lain. Selalu terasa seperti aku kembali ke masyarakat primitif di sini, dan saya baru saja menunggang kuda sepanjang pagi, dan saya hampir tidak ditendang. Bukankah dunia lain menunggang kuda? Tidak mengendarai mobil, terbang dengan pesawat, menjadi kapal terbang, tidak senyaman menunggang kuda. Hidup ini terlalu membosankan, aku tidak tahan lagi, aku harus menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Adik perempuan, di mana calon master jenius terdekat? Aku ingin bersenang-senang dengannya. Master kuasi jenius. Ya, bosan sampai mati. Selalu ingin menghajar orang, tidak menyenangkan hanya menghajar orang, lalu pergi menantang para master jenius itu. Aku ingin mengembalikan reputasi termuda nomor 1 dunia, hanya satu persatu untuk kalahkan kuasa master jenius itu. Bukankah itu terlihat terlalu kasar? Ini aku, meskipun aku kasar, apa bedanya jika aku tidak kasar? Beritahu aku, di mana ada kuasa master jenius di sekitar sini. Jenius kuasa master yang paling dekat dengan kita adalah Guo Qing'an dari Zhongnan Mountain, dan dia menduduki peringkat ke-10 oleh semua orang di Jenius kuasa masters. Ke-10, bukankah itu berarti peringkatnya hanya satu tempat setelah tunanganmu? Ya, Qiren Xuan berada di urutan ke-9. Kalau begitu, pertama pergi ke Gunung Zhongnan dan tantang Guo Qing'an, lalu pergi ke Sekte Gunung Bendera dan kalahkan Qiren Xuan. Mengapa kamu menggunakan kata bas? Karena aku tidak menyukainya, jadi aku ingin menangkapnya. Ada apa kamu tertekan? Semakin kamu tertekan, semakin keras aku memukulmu. Adik perempuan tidak bisa berkata apa-apa, siapa yang tertekan? Tidak tertekan maka aku hanya akan memukulinya. Lagi pula, mereka semua dari sekolah terkenal, aku tidak bisa membenci sekte naga ilahi. Ayo makan, setelah makan pergi cari Guo Qing'an. Tang Zichen menghasut untuk makan mie, akan menantang para jenius lainnya. Tang Zichen hanya merasa bahwa hidup di sini tidak begitu membosankan lagi. Kenapa saya tidak merasa bosan ketika saya belum pernah menyeberang sebelumnya? Sekarang hanya tahu, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada barang hiburan, seperti kembali ke masyarakat primitif. Jika Anda ingin hidup dengan baik di sini, Anda harus punya uang, tetapi orang-orang pelatihan seni bela diri dunia ini, tidak baik untuk nikmatilah, gubuk jerami juga tinggal turun. Setelah makan siang, Tang Zichen dan adik perempuannya melanjutkan perjalanan. Setelah satu sore lagi melompat-lompat dengan menunggang kuda, ditambah setengah malam, sekitar pukul 10 malam akhirnya mereka tiba di sebuah kota. 10 kilometer di depan itu Gunung Zhongnan. Saudara Feng, mari kita tinggal di sini malam ini, semua orang sudah tidur, dan jika kita melangkah lebih jauh, kita tidak akan dapat menemukan penginapan. Baik, tantangannya harus besok, tentu saja tidak mungkin pergi ke pintu sekarang. Tang Zichen memasuki kota, yang juga hanya sebuah kota kecil, dan kesulitan menemukan penginapan. Tang Zichen benar-benar sedikit tidak nyaman, baru jam 10 malam, seluruh kota, sepi seperti jam 3 pagi, dan tidak ada lampu jalan di jalan, setiap keluarga juga sudah lama mematikan lampu mereka, dan tidur, tenang tidak bisa dipercaya, hanya pintu masuk penginapan, menggantung beberapa lentera, seolah mengingatkan orang lain bahwa ada penginapan di sini, selebihnya gelap. Sebagai masyarakat modern yang akan datang semakin tidak nyaman Tang Zichen, saya khawatir tidak ada tempat untuk pergi di malam hari kecuali mengunjungi rumah kaca. Adik perempuan, di sisi lain, tidak merasakan apa-apa. Tujuan, menginap di hotel.
Minta 2 kamar tamu untukku. Tang Zichen dengan anggun tersenyum, adik kecil, 1 kamar baik-baik saja. Ah, aku tidak menginginkannya. Adik perempuan tersipu dan menundukkan kepalanya, belum menikah, tidur dengan seorang pria. Tuhan, sampai mati dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Ini menyebarkan bagaimana memiliki wajah untuk hidup, meski mereka suka, meski bertunangan, tapi juga tidak bisa. Masyarakat ini begitu feodal. Adik membuka 2 kamar atas bersebelahan, karena ini kota kecil juga tidak banyak orang. Penjaga toko, keluarkan kami dari makan malam, kata Tang Zichen. Oke Li, kata penjaga toko dengan antusias. Setelah makan malam, Tang Zichen dan adik kecil kembali ke kamar mereka. Adik sudah siap untuk mandi dan tidur. Tapi Tang Zichen tidak bisa tidur. Tang Zichen berguling ke jendela kamar sebelah dan mengetuk. Siapa ini? Kakak senior, ini aku. Kakak Feng, kenapa kamu naik ke jendela? Oh, aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk berbicara denganmu. Kakak angin, ini sudah larut malam, tidak baik untuk datang, selain itu aku sudah tertidur. Aku pergi, apakah aku terlalu terbuka atau kamu terlalu mundur, itu juga tidak baik, maka kakak laki-laki akan mengatakan satu hal lagi. Kamu bilang, kakak senior kecil, aku mencintaimu. Ah. Tubuh Qin Ren gemetar, sungguh menakutkan untuk mengatakan kata-kata tanpa malu seperti itu dengan begitu saja. Kata-kata, aku tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, aku akan kembali tidur dulu, bagaimanapun ingat kakak senior tidak akan pernah menyerah padamu. Adik perempuan bersembunyi di selimutnya dengan wajah memerah. Tang Zichen kembali ke kamarnya, hanya untuk menemukan dirinya benar-benar lucu, sepertinya itu bukan dirinya yang dulu lagi. Namun, Tang Zichen tidak merasakan hal buruk. Tang Zichen tidak lagi memikirkannya, dan berbaring untuk tidur, hanya saja, tempat tidur yang keras ini, tidurnya benar-benar tidak nyaman. Pagi-pagi sekali, Tang Zichen bangun. Adik perempuan tidak berani menatap mata Tang Zichen, seolah-olah dia sangat pemalu, karena tadi malam Tang Zichen berkata aku mencintaimu dengan lantang di jendela, yang membuatnya merasa malu sekaligus kegembiraan yang aneh meskipun dia sudah tahu bahwa dia bukan satu-satunya di hati Tang Zichen. Adik perempuan bahkan mendongakkan kepalanya, seolah-olah dia tiba-tiba sadar, dia hampir kewalahan oleh beberapa kata manis Tang Zichen. Kakak senior kecil diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa kewalahan olehnya. Kakak senior kecil, selamat pagi. Mem pagi. Tang Zichen juga sedang menyikat giginya, tetapi begitu sikat gigi Tang Zichen masuk ke mulutnya, dia bisa mencium bau busuk babi, karena sikat gigi pada zaman ini terbuat dari bulu babi. Aku pergi, jangan biarkan orang hidup. Tang Zichen melempar sikat gigi, dan sikat gigi bulu babi itu hancur berkeping-keping. Kakak Feng, ada apa denganmu? Apakah sikat gigi ini masih sikat gigi manusia? Bukankah seperti itu sikat gigi orang di dunia lain? Bukan itu masalahnya, sayangnya, sepertinya butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Kakak Win, jangan terlalu menuntut kualitas hidup, apapun yang terjadi kamu tetap harus menyikat gigi. Tapi, aku sudah menjatuhkan sikat gigiku. Minta penjaga toko untuk membawa sepasang lagi. Masih tidak perlu, gunakan milikmu, berikan padaku setelah kamu selesai menyikat. Ah, kakak Feng, ini tidak baik. Adik perempuan tersipu, mengatakan di depan umum bahwa terlalu banyak menggunakan sikat gigi yang telah disikatnya. Aku bahkan tidak takut dengan apa yang kamu takutkan. Tapi, itu tidak higienis. Itu omong kosong, selesaikan menyikat. Setelah adik perempuan selesai menyikat, Tang Zichen mengambil sikat gigi dari tangannya dan mulai menyikat giginya. Adik perempuan gelisah, tetapi gerakan Tang Zichen juga memberinya perasaan aneh di dalam, seolah-olah dia dicium. Setelah sarapan, keduanya berjalan sekali lagi dan segera tiba di Gunung Zhongnan. Siapa pengunjungnya? Di dasar Gunung Zhongnan, 2 penjaga gunung mencegat. Tang Zichen berkata, apa, pemuda ini menghilang selama 11 tahun dan tidak ada seorang pun di sungai dan danau yang mengenalnya lagi. Ben,
Adik perempuan sedang sibuk berkata, dua saudara senior dari Gunung Zonan, saya Kinren dari Sekte Naga Ilahi, ini adalah kakak laki-laki saya, Petir Angin. Saat itu dia adalah pemuda terhebat di dunia yang terkenal. Si bungsu nomor satu di dunia, belum pernah dengar namanya. Tang Zichen sangat ingin menamparnya, dia berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Adik perempuan berkata, wajar jika mereka belum pernah mendengarnya, 11 tahun yang lalu mereka semua baru berusia 7 atau 8 tahun. Tang Zichen berkata, kalau begitu, reputasiku sebagai pemain termuda nomor 1 dunia dimulai dengan mengalahkan Guo Qingan hari ini. Kedua penjaga gunung itu mendengus, apakah kuasi Master Genius Gunung Zongnan kita juga sesuatu yang bisa kamu kalahkan? Tang Zichen berkata, saya tidak ingin menimbulkan masalah, segera pergi ke gunung, dan katakan padanya bahwa anak muda nomor 1 dunia, Petir Angin ingin bertanding dengan Guo Qingan. Jika dia tidak mau, saya, Wind Lightning, akan segera pergi, jangan pernah memaksanya, cepat pergi. Kamu tunggu, aku akan naik gunung untuk melapor kepada tuanku. Kedua murid penjaga gunung itu segera naik gunung. Tang Zichen tidak memaksa masuk, lagi pula, mereka semua adalah sekte terkenal. Tang Zichen tidak bisa memberikan kesempatan kepada Sekte Naga Ilahi untuk membuat musuh di mana-mana. Adik perempuan berkata, Kakak Feng, nada bicaramu terlalu kuat, jadilah lembut, aku benar-benar takut bagaimana guru akan menghukum kita ketika dia mengetahuinya. Lagi pula kita berinisiatif pergi ke pintu untuk memprovokasi para jenius dari sekte lain, dengan kata lain itu memotong dan memprovokasi, ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan persatuan sekte yang benar. Tang Zichen berkata, ayo, Kak, aku tidak terdengar sangat menarik. Selain itu, bukankah kita menunggu di bawah gunung, kita tidak memaksa masuk, bisakah mereka masih kejam pada ketuhanan kita? Sekte Naga karena ini. Saat ini, di gunung, di luar istana tertentu, banyak murid sedang berlatih di pagi hari. Tuan, ini tidak baik. Ada apa panik, mungkinkah sekte iblis akan datang? Tuan, seorang pria dan seorang wanita turun dari gunung. Pria itu berkata bahwa dia adalah pemuda termuda nomor 1 di dunia, Petir Angin, sementara wanita itu berkata bahwa dia adalah kakak perempuannya, Kinren. Pada saat itu, seorang lelaki tampan yang agak tampan terkejut dan bergegas mendekat dan bertanya apa yang dia katakan. Orang termuda nomor 1 di dunia. Ya, yang termuda nomor 1 di dunia, Petir Angin, dan mereka bilang dia menghilang begitu lama, apakah tidak ada orang di sungai dan danau yang mengenalnya lagi? Apakah itu benar-benar Petir Angin? Dia bilang ya, dan dia ingin berdebat denganmu. Alis Guo Qingan berkerut saat dia bersenandung angin petir. Dia sebenarnya tidak mati, menghilang selama 11 tahun, tapi dia benar-benar kembali. Hahaha, nah aku juga ingin melihat seberapa kuat yang terkenal di dunia muda kembali saat itu. Saat itu, aku bertarung pedang dengan Wind Lightning. Seorang pria paruh baya di sebelahnya keluar dan berkata, King An, tidak pasti apakah itu Petir Angin, jangan ceroboh, kalau itu setan yang menyamar. Tuan, saat itu di pertemuan Gunung Yanshan, murid saya diguncang kembali oleh pedangnya. Saya sangat kesal, jika itu dia, saya pasti akan bersaing dengannya lagi. Pria itu memerintahkan, biarkan mereka naik. Tang Zichen dan adik perempuannya menunggu di bawah gunung selama setengah jam, dan dua murid berlari ke bawah dan berkata, angin petir, tuanku telah memintamu untuk mendaki gunung. Tang Zichen melompat dan terbang ke atas gunung, dan kedua murid, yang kurang dari bawaan, tertegun. Ketika Tang Zichen mendarat di luar aula yang luas di atas gunung, sudah banyak orang yang menunggu di sana. Beberapa orang di tempat kejadian melihat Tang Zichen dan menjadi pucat. Itu benar-benar awan petir angin. Saat itu, awan petir angin masih muda dan periang, di antara orang-orang dari kelompok usia yang sama, dia tak terkalahkan, dan Sekte Naga Ilahi akan membawanya bersama mereka setiap kali mereka keluar. Begitu banyak dari tingkat Master Sekte, serta orang-orang dari kelompok usia yang sama dengan Tang Zichen, telah melihat Tang Zichen sebelumnya. Angin petir itu benar-benar kamu. Tang Zichen memuja, Senior Feng Qingyun, saya memberi hormat kepada Noni Gunung Zongnan Senior. Kata baik, kata baik.
Pria bernama Guo Qing'an memandang Tang Zichen dan berpunuk, Feng Qingyun, ku dengar kau datang ke sini hari ini untuk berdebat denganku. Jika saya tidak salah, Anda dikalahkan oleh saya dalam pertarungan pedang di Met Yan. Salah satu Grandmaster, Guo Qing'an sekarang. Wajah Guo Qing'an jelek untuk sementara waktu. Saat itu di seni bela diri pertemuan Gunung Batu Tinta, sebagai rekan, dia dipukul mundur oleh pedang Tang Zichen. Itu benar-benar memalukan, sedemikian rupa sehingga dia merasa sangat tidak bahagia ketika memikirkannya kembali. Sekarang untungnya, Wind Light Cloud menghilang kemudian. Twiddles senior mendengus petir angin. Apakah Anda di sini untuk berdebat, atau untuk memprovokasi, atau bahkan untuk menginstruksikan? Tolong beri murid saya sedikit martabat. Apa gunanya mengungkit masa lalu? Selain itu, masa lalu hanya mewakili masa lalu, dan tidak pasti siapa yang akan pergi jauh hari ini. Hahaha, pelajaran none senior adalah, senior kotak ini untukmu untuk menebus kesalahan. Bagaimanapun, senior tidak bermaksud untuk mengungkapkan bekas luka orang lain. Senior saat itu pedang atau bahkan tamparan untuk mengusir orang tidak sedikit. Jika tidak, bagaimana bisa disebut anak muda nomor 1 di dunia? Wind Lightning, hentikan omong kosong itu. Hari ini aku akan menunjukkan betapa kuatnya aku. Hanya karena kamu kuat sebelumnya, bukan berarti itu sama sekarang. Guo Qing'an mendengus. Tang Zichen tersenyum. Alasan mengapa saya kembali hari ini adalah membiarkan orang-orang di sungai dan danau mengenal saya kembali, anak muda nomor 1 dunia saat itu. Jadi saya masih ingin mengusir Anda dengan pedang. Mimpi. Guo Qing'an menginjak tanah dan membunuh Tang Zichen. Pedang Guo Qing'an dengan santai, niat membunuh yang dipancarkan dari pedang itu sama kuatnya dengan sikap dingin manusia, dan ada momentum dingin di pedangnya, yang tampaknya merupakan ahli yang acuh tak acuh. Dan mereka berdua menyatukan pedang mereka. Banteng Tang Zichen telah meledak untuk mengusir dengan pedang, jika tidak itu akan menjadi tamparan di wajah. Oleh karena itu, pedang Tang Zichen seperti 1000 variasi, dinding kuningan yang meledak di sisi lain. Tang Zichen memiliki kepercayaan diri. Karena pemahaman Tang Zichen tentang dao bela diri adalah bahwa 10.000 perubahan konstan itu adalah dao bela diri yang sangat mendalam, hampir sebanding dengan dao bela diri. Tidak ada pukulan yang lebih baik daripada pukulan. Ini adalah seni bela diri yang sangat mendalam, hampir pada setara dengan seni bela diri. Tidak ada gerakan yang lebih baik daripada satu gerakan, yang telah terkenal sejak zaman kuno, tetapi tidak seorang pun di dunia Jianghu saat ini yang benar-benar dapat memahaminya. 10.000 transformasi, Tang Zichen hampir mirip dengan Nostrokes, jadi itu sangat kuat. Wow! Begitu pedang mereka bertemu, Guo Qing'an mundur beberapa langkah dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Tang Zichen tak tergoyahkan, memaksanya untuk mundur. Banyak orang di tempat kejadian sangat terkejut. Guo Qing'an sebenarnya dipukul mundur oleh pedang Tang Zichen ini, sangat memalukan. Pada saat ini, wajah Guo Qing'an merah dan putih. Saat itu, dia terlempar ke belakang oleh angin dengan satu pedang, dan dia turun dari panggung pertemuan tanpa satu foto pun. Tetapi hari ini, dia telah menjadi seorang ahli semu yang jenius, dan masih seperti ini. Tang Zichen tersenyum. Memang, senior sangat terganggu. Selamat tinggal. Beberapa guru master di tempat kejadian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya sedikit tertekan. Guo Qing'an berteriak, Wind Lightning, jangan pergi, aku belum kalah. Tang Zichen berbalik dan berkata, Guo Qing'an, kamu sudah kalah. Tidak, aku hanya mundur beberapa langkah. Oh, Guo Qing'an, aku di sini bukan untuk bermusuhan, aku di sini hanya untuk berdebat. Sekarang kau telah kalah dariku, tidak perlu melanjutkan, jangan sampai kita merusak kedamaian dan tuanku menghukumku, nanti. Tuan Guo Qing'an berkata, Qing'an, mundur. Menguasai. Mundur. Guo Qing'an sangat tertekan dan mundur. Wind Lightning, kamu memang luar biasa, layak menjadi yang termuda nomor 1 di dunia saat itu. Oh, terima kasih telah menyombongkan senior Noneli, aku sangat tersinggung. Selamat tinggal, aku masih harus bergegas ke sekolah Gunung Bendera untuk memukul pantat kecil Qiren Xuan. Hahaha, karena bocah ini, sebenarnya berani menyudutkan bungsuku sementara aku tidak di sini. Hahaha. Bab 1080.
Tang Zichen mundur dari Gunung Zhongnan, dan Gunung Zhongnan tidak mempersulit Tang Zichen karena Tang Zichen juga sopan tentang pemotongan dan bahwa Guo Qing'an telah kalah. Kakak Feng, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sekolah Gunung Bendera? Sial, apa menurutmu aku bercanda? Tapi kamu memastikan bahwa kamu akan bisa mengalahkan Qi Ren Xuan. Kakak senior kecil, dengan apa yang baru saja kamu katakan, Qi Ren Xuan akan dipukul olehku sekali lagi. Kakak senior Feng, saya khawatir istri Tuan Guru akan menyalahkan saya. Jangan khawatir, selama saya tidak kalah, maka saya pasti akan memberikan wajah istri guru-guru saya, bahkan jika dia menyalahkan saya itu hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, jika saya kalah, maka itu hanya akan keluar untuk mempermalukan diriku sendiri, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dipikirkan. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti akan menang melawan orang lain? Adik perempuan, saat ini, Paragon Genius ini semuanya seumuran dengan kita. Ketika aku disebut sebagai yang termuda nomor 1 di dunia, mereka tidak sebaik aku. Sekarang setelah aku kembali, secara alami aku akan membiarkan semua orang tahu, bahwa pemain termuda nomor 1 dunia akan menginjak kepala mereka lagi. Hahaha. Speechless, itu hanya nama palsu. Tang Zichen mengobrol dengan adik perempuannya sepanjang jalan. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Setelah menunggang kuda selama sehari kemarin, dan hari ini, mereka harus menunggang kuda lagi, dan untuk pergi ke Sekte Bukit Bendera, mereka harus menunggang kuda selama 3 hari 3 malam. Tang Zichen hancur ketika dia memikirkannya. Itu sungguh tidak mudah untuk mendapatkan kembali nama palsu si bungsu dunia. Mungkin ada yang bertanya, kecepatan terbang mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan kuda, jadi mengapa mereka tidak terbang saja? Lebih banyak menunggang kuda. Ini pertanyaan yang sangat konyol. Terbang adalah tentang kekuatan, terus terang itu seperti lari cepat 100 meter, waktu singkat atau saat bertarung, atau melarikan diri terbang begitu keras. Setelah 3 hari bergegas, Tang Zichen dan Qin Ren, mereka akhirnya tiba di lokasi Sekte Gunung Bendera. Pada saat ini, Tang Zichen dan Qin Ren berdiri di kaki Sekte Gunung Bendera, baru saja menerima undangan untuk memberikan penghormatan dan sedang menunggu murid mereka untuk menyampaikannya. Segera, salah satu murid Sekte Gunung Bendera turun dari gunung. Tuan, kami membiarkanmu naik, pergilah. Tang Zichen dengan sengaja mengambil pinggang adik perempuannya dan kemudian terbang pergi. Adik perempuan ketakutan, Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, tidak baik terlihat di siang hari bolong. Namun, Tang Zichen tidak mau melepaskan Qin Ren. Tang Zichen sepertinya melakukannya dengan sengaja. Karena tujuan Tang Zichen adalah untuk dilihat oleh orang-orang dari Sekte Bukit Bendera, terutama Qi Ren Xuan, yang pasti sangat marah ketika melihat tunangannya terbang dengan Tang Zichen di pelukannya. Kakak Feng, lepaskan aku ah. Adik kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Mengapa? Karena aku di sini sengaja. Kamu. Adik perempuan depresi, sebenarnya, jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bisa melepaskan diri dari Tang Zichen, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian di dalam. Karena itu, adik perempuan terbang setengah berjuang sampai ke aula utama Sekte Gunung Bendera. Ratusan orang telah berkumpul di aula utama Sekte Gunung Bendera, semuanya adalah murid dan master Sekte Gunung Bendera dan seterusnya. Tentu saja, Qi Ren Xuan juga mempromosikannya. Pada saat ini, kerumunan melihat Tang Zichen datang dengan Qin Rei di lengannya, dan wajahnya berubah. Ini bukan hanya memalukan bagi Qi Ren Xuan, ini juga memalukan bagi Sekte Gunung Bendera, karena semua orang tahu bahwa Qin Rei adalah tunangan Qi Ren Xuan. Adapun Qi Ren Xuan, dia hampir tidak memuntahkan darah, dia tidak pernah menyangka Wind Lightning akan melakukan ini. Tang Zichen melepaskan adik perempuannya begitu dia mendarat di tanah, tidak bertambah 1 inci pun. Dia masih seorang pria yang memahami keumuman dan kepatutan situasi. Tang Zichen menyembah ke aula yang penuh dengan orang. Senior Feng Xiaoyun, salam untuk semua anggota senior dari Sekte Gunung Bendera. Bang, Tuan Qi Ren Xuan menamparkan meja dan meraung, apakah kamu menyapaku? Senior Yun Song, apa maksudmu dengan itu?
Kinren adalah tunangan muridku Kiren Xuan, apa maksudmu dengan memeluknya sampai ke sini? Oh, Kinren adalah adik perempuan saya yang tumbuh bersama saya ketika saya masih kecil. Saya bahkan mandi dengan adik perempuan saya. Distrik memeluknya untuk terbang itu sangat normal untuk saudara laki-laki dan perempuan saya. Kamu. Kemarahan Yun Song bergetar. Kiren Xuan bahkan lebih banyak mata merah ketika dia masih kecil dan mandi bersama juga berkata. Tapi adik perempuan memerah tak berdaya dan penuh depresi, menatap Tang Zichen. Kakak Feng, jangan bicara omong kosong. Little senior sister, kami sering mandi bersama ketika kami masih kecil. Oke, mungkinkah kamu punya tunangan dan kamu bahkan ingin menyangkal apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Cukup, teriak Kiren Xuan. Tang Zichen melihat ke arah Kiren Xuan dan tersenyum. Kamu adalah sekolah Flag Hill calon jenius yang terkenal Kiren Xuan, kan? Kamu benar-benar berbakat, tidak heran adik perempuanku mencintaimu sampai mati. Segera setelah pedang mereka bertemu, Guo Qingan mundur beberapa langkah dan kekuatan seperti dinding kuningan dari permainan pedang Tang Zichen tak tergoyahkan, memaksanya mundur. Saya tidak mengatakan itu, meskipun benar bahwa dia tidak mengatakannya, tetapi untuk mengatakannya di depan umum betapa memalukannya bagi Sekte Bukit Bendera dan Kiren Xuan. Seperti yang diharapkan, seluruh Sekte Gunung Bendera memandang Kinren. Kinren menginjak kakinya dan memelototi Tang Zichen, yang terjebak oleh Tang Zichen. Tang Zichen pasti sengaja memprovokasi dia untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tang Zichen tertawa, kakak kamu tidak jadi kamu sama sekali tidak mencintai Kiren Xuan. Oh, sepertinya kakak senior salah paham. Kiren Xuan berteriak dan bertanya, Kinren, katakan padaku bahwa kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja kamu katakan. Adik perempuan sedang menunggang harimau. Tang Zichen berkata, Kiren Xuan, mengapa kamu berteriak begitu keras, punya nyali untuk mendatangiku? Kiren Xuan mengertakkan gigi dan berkata, Wind Lightning, jika kamu berani datang dan menyebabkan masalah di Sekte Gunung Benderaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu. Hahaha, tidak bisakah kamu melihat undanganku untuk memberikan penghormatan? Aku di sini untuk memberikan penghormatan kepada semua senior dari Sekte Gunung Bendera. Selain itu, hanya dengan kamu tidak layak bermain dengan Ben Sao. Petik 2. Ben Sao, aku Pooh, apakah kamu pikir kamu masih Sao nomor 1 di dunia saat itu? Pertama, aku bertanya apakah pedang di tanganku menjawab. Ketika Ben terkenal di dunia, kamu tidak tahu harus bermain lumpur di mana. Yah. Kiren Xuan menjadi gila karena marah dan segera bergegas untuk membunuh Tang Zichen. Tang Zichen sudah siap. Kekuatan Kiren Xuan berada di peringkat ke-9 di antara semua master jenius di sekolah lurus dan dao bela diri yang dia pahami adalah kekerasan. Seperti apa kekerasan itu terserah dia untuk bertanya. Oleh karena itu, pedang Kiren Xuan keluar dengan perasaan yang sangat kuat dan keras, seolah-olah angin dan hujan akan datang, dan tidak ada kekakuan. Sayangnya, dao bela diri yang dipahami Tang Zichen adalah perubahan, yang berarti bahwa Tang Zichen dapat berubah sesuka hati dengan teknik pedang atau pedang apapun yang dia lakukan. Tak terduga dan menakutkan secara misterius, inilah perasaan yang diberikan Tang Zichen kepada lawan-lawannya. Bas! Dalam sekejap mata, keduanya melilitkan kedua pedang mereka di istana. Gerakan pedang penuh kekerasan Kiren Xuan benar-benar tidak dapat diprediksi di hadapan Tang Zichen yang tidak dapat diprediksi, dan seluruh tubuhnya dibutakan. Bersambung.